Dijamin mental health aman. Negara ini kerjanya bentar banget dibanding Indonesia ya. Di Jerman UMR kurang lebih 31 juta. Tapi kerjanya cuma 25,6 jam per minggu. Itu Kalau lagi Senin sampai Jumat cuma 5 jam. 5 jam doang ya? 5 jam. Itu kerjanya ngapain ya? Kalau Senin sampai Jumat Ada yang kepanjangan kerjanya. Iya. Di China. Jadi udah mulai dibatasin 996 ya. Kerja dari jam 9 sampai jam 9 malam 6 hari seminggu. Jadi ya itu juga salah satu mungkin yang menjadi penyebab orang udah malas pacaran. Mungkin juga angka biaya hidup tinggi. Betul. Jadi orang juga udah berpikir apa gak usah nikah. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Har, kalau ngomongin income nih, maksudnya gaji nih, pemasukan untuk diri kita, kira-kira kalau dikasih pilih, lu pengen income dari negara mana? Waduh. Kok kayak Singapura menggiurkan juga ya, Mon? Singapura menggiurkan. Iya sih, Singapura sih menggiurkan. Tapi kalau lu hidup di Singapura lain cerita, bos. Kayaknya capek banget, terus makan apa-apa. Nah, kali ini guys, kita pengen bahas sebenarnya kira-kira lah ya, mungkin perbandingan singkat antara pendapatan di Indonesia dan hidup di Indonesia dengan dibandingkan di luar negeri gitu. Iya, dengan hidup di sana juga, Pak. Ya, dengan mungkin kerjaannya dan lain-lain gitu. Kira-kira lebih enakan mana sih? Atau mungkin lebih worth it mana gitu? Betul. Isi hidup gitu ya. Betul. Nah, kemarin sih gue ada buka satu hari, gue ada lihat di Instagram. Ini di-share sama akunnya Connected@ID. Nah, jadi ini dijamin mental health aman. Negara ini kerjanya bentar banget dibanding Indonesia ya. Gila ya. Jadi Jerman UMR kurang lebih 31 juta. Tapi kerjanya cuma 25,6 jam per minggu. Itu artinya berapa lama? Kalau Senin sampai Jumat cuma 5 jam. 5 jam doang ya? 5 jam. Itu kerjanya ngapain ya? Kalau Senin sampai Jumat Ada yang kepanjangan kerjanya. Iya. Lu bayangin dia masuk jam 10, pulang jam 3. Cepet ya? Cepet. Masuk jam 10, pulang jam 3. Leha-leha. Kalau makan siang ya pulangnya jam 4 lah. Rokok dulu. Mau pergi rokok dulu. Makan siang sempat ngerokok. Iya. Pulang ngerokok gitu. Kalau Denmark ini 25,9 jam. Gak beda jauh ya. Beda jauh lah. Beda di ini ya sih rata-rata Norwegia, Belanda. Ini Prancis UMR-nya emang lebih rendah sejauh itu ya? 18,5. Nah itu gua belum Kita cek. berdasarkan ini ya. Iya. Luxembourg. Lalu Luxembourg paling gede tuh 37. Oh iya, 3. Dengan beda cuma 2 jam doang. Tapi biaya hidupnya kan kita nggak tahu. Iya. Kalau biaya hidup. Nah, kalau di Indonesia ini UMR juga, ini kan ambilnya 5-an mungkin juga Jakarta kali. Jakarta kayaknya. Nah, kita ngomongin misal daerah Jogja, lalu juga Jawa lain, daerah Sumatera, Sulawesi, Iya. dan lain-lain kan pasti beda-beda semua. Beda semua. Tapi kebanyakan kayak 2-an, 3-an masih banyak setahu. Iya, banyak. Nah, ini dengan 40 jam per minggu. Nah, ini berarti rata-rata ya 8 jam ya, bisa dibilang ya. Betul. Tapi ya tergantung juga, maksudnya workload tiap kota atau tiap pekerjaan bisa beda-beda sih. Betul. Nah, kalau di Jakarta mungkin ya kita bisa dibilang habis waktu di jalannya banyak. Iya. Udah kerjanya 40 jam pun transportasinya lama. Transportasinya lama, karena ya memang macet. Kecuali tinggalnya nggak kos apa ya itu ekstra biaya lagi. Tapi ekstra biaya. Kecuali ya memang deket sama tempat tinggal kerjaannya. Betul. Nah, tapi kalau kita ngomongin Jepang lebih parah mungkin jam kerja. Iya, betul. Jam kerjanya mungkin standarnya 40, tapi Untuk culture-nya Jepang. culture-nya, misal atasan belum pulang, kita ya jangan pikir mau pulang. Betul. Kalau nggak, karir kita nggak bakal kemana-mana. Kan dulu ada teman kita yang orang Indonesia juga kerja di Indo. Ingat gak teman kita yang sudah pergi ke luar negeri? Ya. Dulu kan dia kan kerja di sebuah perusahaan Jepang. Atasannya itu bukan orang Jepang. Tapi kerja di perusahaan Jepang, atasannya orang Indonesia. Jadi selalu dia itu kalau jam 5 dia nggak bisa pulang. Atasannya selalu mau, masa saya belum pulang, kamu udah pulang? Gitu, jadi harus tungguin atasannya. Padahal dia udah gak ada kerjaan. Akhirnya dia sampai komplain ke HRD. Karena ya maksudnya gak ada kerjaan gue udah beres, kenapa gue gak boleh pulang gitu. Atasannya kalau tiba-tiba mau ngantor sampai jam 10 malam, ya itu kan urusan atasannya sebenarnya. Kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia gitu, tapi di Jepang nggak bisa. Di Jepang tuh
itu udah sangat-sangat terpatri. Karena dari perusahaan Jepang, jadi budayanya juga Iya, Jepang saat itu. Tapi kalau kita ngomongin satu negara juga, Kanada, itu kan nggak berapa lama lalu kita pernah bahas. Betul. Kanada dengan ya inflasinya dan lain-lain lah, punya gaji mungkin dirupiahkan bisa berapa ya? 40 juta, Iya, 50 juta. betul, gede. Tapi buat bayar kos atau bayar sewa tempat tinggal aja udah Iya. habis sepertiga sampai setengah. Gimana tuh menurut lu di Kanada? Bahkan banyak yang sampai jadi homeless kan di Kanada kan. Maksudnya selalu kita itu punya pikiran itu kalau orang jalanan, orang yang tinggal di jalan itu gak punya pekerjaan. Di Kanada berbeda. Orang punya pekerjaan yang baik dengan kualifikasi yang baik, maksudnya punya sarjana apa segala macam, bisa jadi homeless. Karena saking tingginya biaya sewa di sana. Banyak sih pemicunya juga. Salah satunya itu yaitu praktek monopoli, di mana negara itu tidak sempat untuk regulasi perusahaan-perusahaan dalam praktek monopoli, sehingga banyak perusahaan itu mengambil keuntungan itu semena-mena banget kan. Cuman ya udah terlanjur kayak gini udah susah gitu, karena perusahaan-perusahaan itu pun ada di kursi DPR, maksudnya ada di kursi pemerintahan. Mereka itu Ada kepentingan dan mereka juga yang membuat peraturan-peraturan itu sendiri gitu. Tapi untuk saat ini ya, terakhir gua dengar di China, jadi udah mulai dibatasin. Jadi mereka kan dulu ada budaya apa ya? 996 bukan ya? Jadi kerja dari 9 ke 9, 6 hari. 996 ya, Ya benar ya, 996 ya. Kerja dari jam 9 sampai jam 9 malam, 6 hari seminggu. Jadi ya itu juga salah satu mungkin yang menjadi penyebab orang udah malas pacaran, mungkin juga angka biaya hidup tinggi. Betul. Jadi orang juga udah berpikir apa gak usah nikah, gak usah punya anak. Nah itu kan juga secara jangka panjang itu menjadi pedulinya si pemerintah sono lah. Betul. Karena kan populasinya bisa menurun dan lain-lain, jadi efeknya akan kemana-mana. Benar. Jadi di China sendiri juga udah sangat saat ini mengerem itu lah. Iya, betul. Nah, tapi kalau sekilas lihat, menurut lo apakah sebenarnya kita itu di Indonesia dengan income saat ini, dengan maksudnya siapapun lah ya, maksudnya posisinya banyak katakan karyawan standar, karyawan biasa, apakah lebih worth it di Indonesia dibanding di luar negeri? Kalau kita ngomong karyawan biasa, jujur aja, di Indonesia itu sebenarnya itu mau ngomong sampai gak worth it juga enggak. Karena dengan 5 juta itu kan kita itu bisa alokasiin. Jadi untuk biaya makan berapa juta. Nah, kalau kita lihat secara alokasi, itu sebenarnya masih memenuhi standar kelayakan hidup. Contoh, kayak kalau transport dan akomodasi gak boleh lebih dari 40%. Ya kan, kalau dengan budget 2 juta itu kita bisa atur. Gitu, kayak kita ngontrak pun cari yang sejutaan. Di daerah Jakarta itu masih banyak. Gitu. Cuman, kalau kita bandingkan dengan semacam angka kelayakan hidup, maksudnya angka kebahagiaan apa, kalau dibandingin dengan negara-negara Belanda gitu ya pasti jauh. Mereka ya semua orang bisa punya rumah, semua orang punya layanan kesehatan yang baik, semua orang bisa sekolah dengan sekolah-sekolah terbaik gitu loh. Ya beda lah, kalau kita di Jakarta kan dengan gaji 5 juta kita mana bisa sekolahin anak kita, orang sekolah yang bagus sebulan bisa 7 juta, ya kan jauh. Tetapi yang membuat Indonesia ini menarik adalah kemungkinan untuk menjadi pengusaha itu gede, Bang. Berbeda dengan di luar negeri. Iya. Contoh lah, kita kalau mau jual gado-gado, kalau di luar negeri itu kita harus bikin bepomnya, harus bikin ini itu apa segala macem. Bikin itu semua bisa setahunan. Lu mau jual gado-gado juga bisa jadi gak jadi jual, males banget kan. Bikin belum tentu lu lolos. Harus ada health inspection, harus ada apa segala macam di negara-negara maju ya. Kalau kita kan mau jual gado-gado tinggal WA aja, guys. Gue jual gado-gado nih. Yang mau PO boleh ya. Iya, sebenarnya ya satu sisi menariknya itu gitu kan. Maksudnya di Indonesia itu bahkan lu sambil kerja lu bisa sambil jualan. Contoh, kita punya teman kerja 30 nih katakan. Kita nanya, orang biasa suka makan apa? Gue bikin deh, gue bawa. Kan gak ada yang nyalahin. Ya, atau bisa jadi nih tempat tinggal gua ada warteg yang enak. Iya. Gua cuanin satu orang 1.000, 2.000 lah. Iya betul. Lain
Benar. 20 gitu kan. Lumayan. Makan siang wah bisa jadi gratis. Iya, belum lagi dari abang wartegnya kasih insentif mod. Ya, mungkin Kalau udah beli 20 bungkus, inilah kasih free sebungkus. Ya. Kita makan gratis, dapat cuan. ini cuman sembarang pop up aja sih. Ya, ini sih ya maksudnya semacam inilah yang membuat Indonesia menarik itu. Ya, salah satunya itu gitu. Nah, gua kemarin tuh ngobrol sama paman gua dari Singapura. Jadi di sono itu dia bilang enak dilihat, tapi sebenarnya nggak seenak tinggal yang kita lihat menurut Ya. dia. Iya. Dia kacamata orang Singapura. Dia bilang zaman sekarang ya lu semuanya serba mahal gitu. Iya, betul. Jadi bahkan kayak aturan mobil itu tuh menurut dia sangat-sangat Memberatkan. memberatkan gitu loh. Kayak jadi mereka itu potong, kalau kita kan masuk di Jakarta kan masuk tol tap flash. Iya. Mereka itu kan sistemnya ada ERP ya. Ya, langsung. Jadi, lu jalan udah dipotong langsung. Berapa? Ntar lu jalan berapa jauh dipotong berapa. Kayak aturannya semuanya udah ada. Dan gak murah kan. Iya, betul. Lalu untuk urusan bensin mereka juga lumayan mahal dibanding kita tuh lumayan jauh. Berapanya gue lupa sih, tapi dibanding Indonesia sih lumayan jauh juga. Iya. Lalu sepupu gua saat ini dia kuliah psikolog di Singapura. Memang orang Singapura yang kuliah di Singapura. Dia jadi waktu magang itu, tapi dia pintar sih, dia cum laude juga katanya. Oh, IP-nya bagus. beda lah sama kita yang mana. Beda sih. Yang lucu-lucu. Jadi dia itu dapat magang dari pemerintah. Waktu di semester kayak pertengahan, kayak dia setahun lagi lulus. Ntar dia tinggal lanjut di sana. Dan memang, tapi dia kerjanya di penjara. Oke. Dia kerja di penjara. Di penjara. Mungkin ya semacam itu ya. Lalu gue bilang kerja di sana gimana? Dia bilang oke sih, nyaman sih. Lalu tapi sebenarnya poin yang gue tangkap dari dia itu dia dapat satu safety net. Oke. Jadi dia udah dapat kerjaan pasti. Iya. Dia bilang temennya banyak yang udah lulus senior dia yang belum kerja sampai sekarang. Oh. Maksudnya antara gitu ya. iya ternyata nggak segampang itu. Di antara kerja dia dapat ekspektasinya dia mungkin gajinya kekecilan. Betul. Nah, kalau dia resign lagi nyari lagi ntar PR lagi gitu loh. Betul. Akhirnya kayak setengah tahun masih belum kerja tuh banyak dia bilang. Paling kayak gitu gitu. Jadi ya mungkin gajinya gede tapi gak sesimpel itu. Iya. Lalu ada satu temen gua lagi, ini gua denger dari temen. Dia kebetulan udah sepupu lah, tapi ini teman sekolah gua juga. Ini orang kerja di Singapura. Jadi dia itu pintar lah, orang IT. Kayaknya gajinya ya kata dia tuh 3 digit. Oh. Mungkin ya 10 ribuan gitu. Nah, dia bisa cicil rumah di Singapura. Oke. Udah nikah, istrinya nggak kerja. Oke. Tapi dia nggak berani punya anak. Oh. Saat ini Saya udah bisa cicil rumah aja masih gak udah bisa nyicil rumah di Singapura. Tapi ya dia masih berpikir kalau punya anak ini sangat-sangat ngepres. Iya. Jadi dia belum mau punya anak. Tapi ya satu sisi orang tua dia sangat nge-push dia buat punya anak. Jadi semua orang tua ya Mon. Iya, begitu sih kondisinya. Jadi sebenarnya di Indonesia ya mungkin kita masih gajinya nggak sebesar di situ. Iya. Tapi mungkin untuk urusan fleksibilitas kita untuk biaya ya kita masih banyak opsi. Betul. Lah mungkin di kayak Singapura gitu mereka pilihannya nggak terlalu banyak. Benar banget. Benar banget. Nah, ada apa lagi? Mungkin salah satunya itu kita bandingin satu lagi Amerika. Nah. Kalau di Amerika juga orang itu sebenarnya sangat mudah untuk punya rumah. Kebalikannya dengan Kanada. Jadi di sana itu sewa juga murah, KPR-nya juga murah banget dan diatur oleh pemerintah. Tetapi yang menjadi poin minus dari Amerika adalah student loan-nya yang sangat gede. Jadi untuk mereka mau bekerja, mereka kan harus lulus S1. Kalau nggak mau lulus S1 bisa kerja kasar, jadi pelayan apa gitu. Malah menurut gua ya, di sana malah lebih bagus kerja kasar karena nggak usah ngutang sebanyak itu. Iya. Gitu. Mulai kerja kasar nanti baru berwirausaha gitu, bikin laundromat kek, bikin tempat laundry kek, apa kek, maksudnya yang simpel-simpel aja gitu kan, yang nggak usah pakai otak banget gitu. Cuman ya karena mereka itu udah punya American Dream, di mana mereka itu harus lulus, punya anak, punya rumah, punya kerjaan yang baik. Pagi-pagi istri mengantar suami pergi kantor, sekalian mengantar anak naik bus sekolah. Ini kan American Dream banget. Iya. Nah, itu yang menyebabkan Amerika itu sulit untuk maju.
Ya. Karena student loan-nya begitu besar yang harus dibayarkan tiap bulan. Sehingga kita mau mulai menghadapi hidup udah punya utang, udah mulai dari minus. Belum tentu kerjaan kita membayar kita sehabis itu juga. Kadang pekerjaan-pekerjaan tertentu juga bayarannya biasa aja. Sehingga membuat student loan ini akan dibayar seumur hidup. Sampai masa tua nanti. Jadi ini juga yang menjadi sebuah problem. Beruntung kita di Indonesia tuh banyak pendidikan yang masih gratis. Iya. Dan kalaupun nggak gratis pun nggak semahal itulah. Dan juga universitas-universitas tinggi kan banyak menawarkan beasiswa untuk yang berprestasi. Ya kalau nggak berprestasi udahlah mulai kerja, mulai. Tapi juga banyak perusahaan yang menawarkan sih. Iya. Kalau saya program Jarum. Ya mereka juga banyak menawarkan. Iya betul. Cuman ya memang nanti ada masa bakti di sana. Tapi ya itu guys oke kan. Ya betul. Fair juga buat yang memberi kerja dan yang mendapat juga. Betul. Masa bakti kan dibayar. Iya. Dan juga ya paling berapa tahun sih, 5 tahun yang paling. Sedangkan kan kalau kayak kasus di Amerika itu bisa dibayar 20 sampai 30 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya menurut di Indonesia sih dalam sisi itu masih oke banget. Iya, itu. Oke, ada lagi tambahan? Itu aja kali. Nah ini sih menarik ya sebenarnya ya buat dibahas lebih dalam kalau kita punya data lebih banyak. Nah, tapi kan keterbatasan pemahaman kita ya, dan durasi juga. Nah teman-teman boleh dong coba share pendapat kalian yang kalian ngerti nih, mungkin soal pendapatan di luar negeri, lalu juga mungkin secara kehidupannya itu seperti apa gitu. Nah teman-teman coba share, komen, berbagi juga, atau ada pertanyaan boleh, ntar kita coba olah lagi, kita pelajari lagi, kita bahas lagi. Nah itu aja dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.